Tayyib. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Saya jarang sholat kalau bekerja, tapi saya sering berzikir. Pertanyaan saya, apakah zikir saya dapat pahala atau tidak? Jadi maksudnya dia zikir tapi tidak sholat. Baik, bagaimana statusnya? Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, Hadratus Syekh, pernah menulis 19 kitab. Kitab keduanya disebut dengan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda buka di halaman ke-11, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 3, paling kiri sebelah bawah. Ini aliran semacam ini, itu sudah ada di Jawa tahun 1333 Hijrah. Dikenal dengan Abahiyun. Judulnya diberi bab Fasdun fi Zuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa wal Mubtadi'ina fiha wa Intishariha. Pasal tentang datangnya aliran-aliran yang menyimpang di tanah Jawa, penyebarannya dan tokoh-tokohnya. Di antaranya dikenal dengan Abahiyun. Siapa Abahiyun itu? Yaitu orang-orang yang berzikir dalam dirinya. Kemudian dia menyimpulkan wasafa qalbuhu. Hatinya telah merasa bersih, merasa tenang. Wala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Dan tidak berlaku lagi bagi dia larangan dan perintah. Karena itu orang ini, dia sudah merasa enggak usah sholat. Karena sholat itu bagian dari zikir. Yang penting saya sudah bisa zikir, saya sudah sholat. Sehingga dia mengatakan, kalau orang masih sholat-sholat itu masih latihan. Karena orang kalau sudah sholat, sudah dekat dengan Allah. Fayantabiqu alaihi al-iman wa akhtaral iman alal kufri. Dia memilih beriman, dia merasa beriman, dia tidak kafir, yang penting dia zikir, dia tidak sholat. Kata Syekh Hashim, ini termasuk kepercayaan yang menyimpang, aliran yang menyimpang, dan dikenal kemudian dengan aliran kebatinan. Kebatinan itu zikirnya cuma akhlak saja, yang penting akhlak baik. Zikir dalam diri tidak usah sholat. Maka yang seperti ini dianggap bertentangan dengan aliran-aliran, atau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena di antara makna zikir itu sholat. Jadi kalau anda tidak sholat, berarti anda meninggalkan zikir. Ya, Nabi sholat, sahabat sholat, tabi'in sholat, ulama sholat. Bahkan semua Nabi sholat. Nabi Musa salat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa salat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat, meminta keluarganya untuk salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Quran surah 19 ayat ke-55. Nabi Ibrahim salat, mendoakan keturunannya supaya salat. Quran surah ke-14 ayat 39, 37 sampai 39. Semua salat. Nah, Nabi, Rasul salat, sahabat salat, tabi'in salat, ulama salat. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan ulama. Antum tidak salat. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Disingkatnya, tidak dibenarkan solat hanya berzikir saja dalam diri kita, tapi harus diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan ibadah solat. Ya. Boleh berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kapan waktunya? Selesai solat. Boleh. Apa dalilnya? Quran surah ke-4 ayat 103. Paling kanan di pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan solat, silakan berzikir kepada Allah. Subhanallah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Apa di antara zikirnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim, hadis 593. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim, hadis 595. Jadi, saya pertanyaan untuk yang pertama ini tidak diperkenankan. Saya ulang, tidak diperkenankan meninggalkan sholat dan mengganti dengan zikir-zikir dengan kalimat thayyibah saja. Bagaimana Ustadz kalau solusinya? Masalahnya saya sulit menemukan waktu sholat. Ada beberapa pertanyaan. Pekerjaannya tidak memberikan toleransi untuk menunaikan sholat, atau waktu-waktu yang diberikan tidak sesuai dengan waktu-waktu sholat. Bagaimana solusinya? Yang pertama, lihat kaidahnya. Awas, lihat baik-baik. Anda pahami dulu teori rizki dalam Al-Quran. Setelah itu baru Anda cari ikhtiar untuk mendapatinya. 1. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Paling kanan di pertengahan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rizki Anda telah dijamin di langit dan dijanjikan akan diberikan. Saya ulang. Wa fis samai, di langit, rizqukum, rizki kalian telah dituliskan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan. Di rizki Anda itu telah diatur, telah ada. Asal Anda mau mengambilnya, maka Allah berikan kepada Anda. Bagaimana cara mengambilnya? Turun Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168 paling kanan sebelah bawah.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, silakan bekerja di dunia, di bumi silakan kerja dengan cara yang halal dan thayyib, dengan cara yang terbaik. Bagi orang beriman, Quran surah kedua ayat 172, paling kiri di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, silakan cari rezeki, dapatkan rezeki kami telah siapkan. Cuma saat Anda mencari rezeki itu, ada turunan yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Jangan tinggalkan ibadah. Tingkatkan takwa. Begitu takwa ditingkatkan, berkah dibuka, rezeki dibuka. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Dimohon maaf, Anda kerja halal, rezeki dapat. Anda kerjakan sholat, rezeki dapat. Rezeki itu telah diatur. Yang belum ada jaminan itu surga antum. Antum meninggalkan sholat, dapat rezeki juga. Tapi kalau antum tidak sholat, akhirat antum bermasalah. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah, jangan takut antum tidak mendapatkan pekerjaan, karena takut kehilangan rezeki. Tidak. Rezeki itu telah diatur, asal antum mau kerja, dapat antum bagian dari rezeki. Karena itu saran saya, sambil antum mendapatkan pekerjaan yang baik, jalani pekerjaan sekarang, cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyulitkan Anda untuk mendapatkan sholat. Yuk cari dari sekarang. Kalau sekarang antum bekerja sulit sholat, antum sambil mencari, kemudian cari kemudahan-kemudahan menunaikan sholat. Misal, ada waktu sholat yang dalam kesulitan bisa dijamak, bahkan qasar. Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa ayat 102, paling kiri sebelah bawah. Quran surah keempat An-Nisa ayat 102, paling kiri sebelah bawah. Baca dari 101 sampai 102-nya ke kiri. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda sedang berpetualang di bumi, Anda punya kesulitan, khawatir terhadap sesuatu, maka tidak ada dosa bagi Anda untuk mengqasar salat. Bahkan kalau perlu Anda jamak misalnya. Jamak itu punya dua kondisi. Kondisi pertama dalam safar. Anda bepergian, ada kondisi yang bisa menjadikan Anda menggabungkan waktu sholat yang boleh dijamak. Gabungkan, jamak itu gabung. Yang boleh digabung 4 waktu sholat. 1 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya. Zuhur gabungkan dengan asar, maghrib gabungkan dengan isya. Subuh tidak. Karena itu subuh diletakkan jauh dari zuhur, jauh dari isya. Supaya tidak ada kesempatan bagi kita untuk menjamaknya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kondisi pertama dalam perjalanan. Perjalanan seperti apa? Ya, yang jaraknya melebihi 80 km, ada masyaqqahnya. Ada masafah, ada masyaqqah. Masafah itu jarak, masyaqqah itu kesulitan. Maaf, misal Anda dari Busan ke sini ada kesulitan, macet luar biasa. Diprediksi habis waktu asyar, boleh Anda jamak. Bahkan qasar. Yang kedua, ini yang jarang orang ketahui. Ada kondisi boleh dijamak dalam kondisi tidak ada perjalanan, tapi karena kondisi sulit mengerjakan sholat pada saat itu. Misal, maaf, Nabi pernah menjamak sholat tanpa adanya perjalanan. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada kondisi angin yang sangat kencang. Ada badai hujan turun. Karena dikhawatirkan dari masjid tidak bisa ke masjid lagi, maka ahli masjid menjamak waktu sholat zuhur dengan asarnya, maghrib dengan isyaknya. Ditarik ke kondisi kekinian, misal ada orang dokter, profesinya sedang tindakan misalnya. Diprediksi tindakan dokter itu operasi dari mulai zuhur sampai ke menjelang maghrib, asarnya bisa lewat. Anda nggak bisa tiba-tiba sedang operasi, jantung dibuka, adzan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, saya mau sholat dulu. Masya Allah. Anda tinggalkan, meninggal pasien ini. Maka Anda boleh tunaikan di waktu zuhur, jamak dengan asarnya. Selesai operasi, kerjakan sholat maghribnya. Anda kerja sekarang, pekerjaan Anda tinggal di satu daerah, sholatnya sulit, kalau ketahuan misalnya bisa bahaya bagi Anda. Maka bagaimana caranya? Anda bisa ambil pertama, 1. Anda cari peluang dulu mencari pekerjaan lain yang memudahkan Anda untuk menunaikan sholat. Sambil mencari itu, kerjakan sholat sesuai dengan kemudahannya. Misal, Anda punya waktu 5 menit untuk mengerjakan sholat. Anda permisi dari situ, cari ruangan, kerjakan sholat, jamaah dengan asarnya. Atau Anda dapatkan asarnya, duhurnya susah, dapatkan asarnya. Anda kerjakan masuk di waktu asar, jamaah dengan duhurnya. Demikian maghribnya, demikian isyaknya. Kalau memang pekerjaan Anda sama sekali tidak bisa menunaikan sholat di sana, maka saran saya, hijrah Anda, cari pekerjaan lain yang membuatkan Anda mudah menunaikan sholat. Demi Allah saya katakan, rizki Anda sudah diatur. Asal Anda mau gerak, rizki datang. Tapi surga Anda belum dijamin. Itu masalahnya.
Jadi sambil mencari pekerjaan, Anda bisa kerjakan untuk menunaikan salat jamaahnya. Kalau sudah dapatkan pekerjaan yang baik, Anda dapati itu, dan semoga Allah memudahkan keadaan Anda insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta solusi bagaimana berhijrah dari istri satu menuju istri dua. Luar biasa. Masya Allah. Ini sih bukan hijrah, bilang aja poligami gitu kan. Quran surah keempat ayat yang ketiga. Ibu boleh tutup mata dulu ya. Bismillah. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Teman-teman sekalian, ingat, antum jangan menggabungkan yang buruk bertemu dengan yang baik. Baik itu dengan baik lagi, buruk dengan buruk lagi. Hijrah itu berpindah dari keadaan yang jauh dari Allah, yang kurang baik, kepada keadaan yang lebih baik. Hijrah namanya. Jadi kalau antum hijrah dari istri pertama menuju istri kedua untuk poligami, artinya istri pertama kurang baik. Antum cari yang lebih baik istri yang kedua. Itu artinya antum berpisah dengan istri pertama, masuk istri kedua. Kalau yang dimaksud poligami, maka yang pertama, lihat baik-baik. Jazakallah khair. Hukum poligami itu sama dengan hukum pernikahan yang monogami. Sama-sama disunnahkan dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum kesunahannya sama-sama diikat dengan syarat dan ketentuan. Di nikah monogami ada syarat ketentuan berlaku, nikah poligami ada syarat ketentuan berlaku. Antum tidak memenuhi syarat ini, maka tidak dianjurkan oleh Al-Quran, bahkan tidak berlaku kemudian ketentuan hukumnya. Contoh, nikah monogami itu dibagi pada beberapa bagian oleh para ulama. Ada nikah wajib, kalau sudah terpenuhi semua syaratnya, dan dikhawatirkan kalau tidak menikah berbahaya untuk antum. Wajib menikah. Dua, ada hukumnya sunnah, terpenuhi syaratnya, syahwat masih tertahan, diarahkan untuk kemudian antum bisa menikah, hukumnya sunnah. Tiga, mubah, itu yang standar. Empat, makruh, kalau dengan menikah ada sifat-sifat kurang baik diwariskan kepada istri. Kelima, bisa haram. Awas, ada orang haram menikah. Kapan diharamkan baginya menikah? Kalau ternyata dia punya sifat-sifat yang buruk ketika menikah, bisa berbuat buruk bagi pasangannya. Misal, bisa menzalimi pasangan, bisa menganiaya pasangan, dia diharamkan menikah sampai selesai dulu perbuatan buruknya, itu bisa diatasi. Poligami sama, dia punya syarat. Apa di antara syaratnya? Quran surah keempat ayat yang ketiga. Syarat yang pertama, jika memang dengan berpoligami itu, pertama, bisa menambah nilai-nilai ibadah yang bisa dirembukan dengan istri terlebih dahulu. Contoh, zaman Nabi, orang-orang yang menikah dengan monogami, dimotivasi untuk poligami, ternyata salah satunya ada masalah, banyak anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya dalam keadaan berjihad. Bapaknya meninggal, ibunya banyak yang jadi janda, anak yatim kurang terawat. Maka dari itu turun perintah dalam Al-Quran, hei, orang-orang yang punya banyak kecukupan harta, yang istrinya satu, yang ingin berpeluang banyak pahala, ayo rawat anak-anak yatim ini. Di begitu anak yatim dirawat, maaf, ada kesulitan. Ada tidak sedikit banyak orang tidak bisa diberikan perhatian yang luar biasa. Satu orang dirawat, mampu. Dua orang dirawat, mampu. 10 orang dirawat. Yang ini khawatir tidak kebagian makanan. Yang ini hartanya tidak kebagian dengan baik. Akhirnya turun solusi dari Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa merawat sendirian dengan istri kamu, ayo kamu boleh cari pasangan yang lain untuk merawat anak yatim ini. Turun ayat, matna wa thulatha wa ruba. Cari pasangan untuk teman kamu yang perempuan. Cari yang kedua, cari yang ketiga, cari yang keempat. 2, 3, 4 ini bukan untuk melampiaskan hasrat seksual, bukan. Tapi supaya meningkatkan ibadah dengan cara merawat anak-anak yatim. Ada misi dakwah di situ. Ya. Yang kedua, misal kata para ulama, ada kesulitan di istri pertama, sulit dalam hal keturunan, sehingga dengan itu ngobrol dengan istri pertama bisa mendapatkan teman istri kedua untuk mendapatkan keturunan dari sana. Contoh konkretnya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Sarah belum ada keturunan, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan Sayyidah Hajar. Apa motivasi menikah dengan Sayyidah Hajar? Motivasinya bukan sekedar menikah hasrat seksual, tapi dalam rangka mencari keturunan dari Sayyidah Hajar. Kalau antum punya motivasi demikian, terpenuhi syaratnya, diskusi dengan istri yang pertama, kalau dari diskusi itu ada kebaikan, insya Allah di situ antum bisa mendapatkan jalan terang berhijrah, mendapatkan istri yang kedua. Masya Allah, amin. Tapi pesan saya,
sampaikan dengan cara yang lembut dan baik. Dengan cara yang baik. Ma, sayang, mau masuk surga? Mau. Surganya mau jauh dari Nabi atau dekat dengan Nabi? Dekat dengan Nabi loh Pak. Masya Allah. Alhamdulillah Ma, sekarang kita sudah sholat, sudah puasa. Mudah-mudahan masuk surga ya? Iya. Tapi kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan perawat anak yatim sedekat ini di surga. Mau sedekat itu di surga? Mau Pak. Yuk kita rawat anak yatim. Masya Allah. Ayo Pak, boleh kumpulkan. Langsung bawa 30 orang ke rumah. Begitu bawa 30 orang, Mama, Pak, Mama kan gak kuat merawat 30 orang. Ada mah rumusnya dalam Al-Quran. Mama ingin mempraktikkan Al-Quran? Mau Pak? Masya Allah. Buka An-Nisa ayat yang ketiga. Fa'in khiftum ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Ma, dalam rangka menunaikan perintah Allah merawat anak yatim, ayo kita ke surga. Gimana caranya, Mbah? Cari mamah teman, 1 lagi. Kalau tidak cukup, cari 2 lagi. Kan gak enak Pak kalau di rumah itu kan bukan mahram. Ayo kita jadikan mahram kita di keluarga. Masya Allah. Maksudnya poligami Pak? Iya. Langkahi dulu mayat mama. Masya Allah. Cara yang baik, cara yang baik. Jadi begitu masuk dengan cara yang baik, insya Allah ada kemudahan di dalamnya. Ustaz, apa hukumnya berkuliah di kampus milik agama orang lain? Boleh? Yang tidak boleh itu pindah agama ke agama orang lain. Boleh. Dalam perang Badar apa dalilnya? Dalam perang Badar teman-teman sekalian ditangkap beberapa orang, ketika ditawan Nabi meminta dia mengajar. Non-muslim mengajar orang Islam. Maka saat itu ada yang belajar dari orang-orang Yahudi. Ada yang belajar bahasa Yunani, ada yang belajar bahasa Persia, ada yang belajar hitungan. Yang mengajarkan non-muslim, yang belajar orang Islam. Jadi boleh kita mengambil faidah dari non-muslim dalam hal keduniaan kita. Yang tidak boleh mencampur adukan agama dan ikut ibadah orang non-muslim. Pernah terjadi sekelompok non-muslim datang kepada Nabi malam-malam hari. Utusan-utusan. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Kita gantian saja ibadah. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turun satu surah disebut Al-Kafirun. Ujung ayatnya mengatakan, lakum dinukum. Jadi kalau teman-teman diajak mengunjungi tempat ibadah, diajak ikut-ikutan, sampaikan, kami sangat menghormati, kami sangat toleran, mari kita saling berkasih sayang dalam urusan dunia. Cuman untuk ibadah kami tidak ingin ganggu. Kami duduk saja di sini, silahkan Anda ibadah. Setelah selesai, mari kita berkawan kembali. Tapi dalam urusan dunia, ingat, bukan hanya belajar, belajar boleh. Bahkan Anda punya makanan, bagi. Bagi, itu sunnah. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai pada tetangganya, maka bagikan tetangganya walaupun cuma kuahnya. Baca sampai selesai hadisnya. Yang dimaksud bagi walaupun cuma kuahnya, bukan bagi kuahnya aja. Anda masak sotonya, Anda bagi kuahnya pada orang lain. Tidak. Maksudnya, sekalipun yang dimasak cuma kuahnya, bagi kuahnya pada orang lain supaya dia tidak suudzon pada Anda. Tapi apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda non-muslim? Tidak. Anda tinggal di apartemen, Anda tinggal di rumah, samping Anda orang Korea, non-muslim, Anda masak makanan, bagikan kepada dia. Begitu dia terima, dia katakan, aduh kamu baik sekali. Jawab, bukan baik, tapi ini Allah Tuhan saya memerintahkan saya untuk berbagi. Sampaikan. Besoknya Anda masak sayuran, masak, bagikan. Begitu dibagikan, Masya Allah, dia katakan, kok kamu baik sekali, kemarin dikasih, sekarang dikasih. Sampaikan, Islam agama saya, Rasul saya mengajarkan saya untuk berbagi. Besoknya Anda belum ngasih, dia ketok rumah. Dia ketok, Pak, Allah belum kasih berbagi hari ini. Masya Allah. Sampaikan, hari ini Allah perintahkan saya untuk berbagi bersama Anda. Datang, masak bareng-bareng, sampaikan nilai keislaman. Islam itu indah. Belajar di tempat non-muslim, boleh. Masak berbagi, boleh. Dalam urusan dunia, boleh. Yang tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam urusan ibadah.